bukan anak Tuhan ya. Nah itu mungkin mereka memakai dengan apa yang mereka punya dan mereka miliki. Tapi berbicara mengenai Natal, hendaklah kita berperilaku seperti kesederhanaan Tuhan Yesus lahir. Bahkan di sini kita melihat juga tentang kelahiran ini. Dan mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman di sini, lahirnya mungkin ada yang di tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat rumah yang bagus, di tempat kamar yang bagus, di tempat kasur yang empuk, mungkin ya, bukan mungkin, iya. Coba kita lihat Yesus, dia lahir dengan kesederhanaan di kandang domba dan dia dibandingkan di falungan, bukan di kasur yang enak, di kasur yang bagus, di kasur yang empuk. Tapi seringkali juga kita melihat dari media sosial saat ini, banyak orang yang mau melahirkan itu di tempat-tempat yang enak, di tempat-tempat yang bagus, mau di tempat rumah sakit yang mewah, yang bagus, di ruangan yang kelas 1, kelas 3, dan kelas-kelas, dan mungkin di kelas VIP. Dan bahkan juga kalau mau melahirkan, tanpa anjuran dokter juga dia memaksakan keadaan. Pasti teman-teman pasti tahu lah kalau kalimat kata seperti ini. Tetapi teman-teman kalau mau melahirkan juga pasti harus ada anjuran dari dokter. Apakah harus melahirkan secara normal atau abnormal. Nah, tapi di sini kita melihat sebagaimana mungkin dari teman-teman ya ada mungkin lahiran yang mungkin sesar atau yang sebagainya. Dan kita percaya sebagai anak Tuhan itu pasti anjuran dari dokter. Nah, jadi teman-teman, sebagaimana kita menjadi anak Tuhan, hendaklah kita itu menjadi seorang yang sederhana. Dan kita percaya, teman-teman, mungkin dari teman-teman di sini ada yang dilahirin dari mungkin di kamar mandi atau di jalan atau di mobil. Coba, setelah lahir di mobil itu apakah langsung tidur di mobil sampai dewasa? Apakah tidur di samping jalan? Pasti dilarikan di rumah sakit. Tapi coba kita lihat Yesus setelah dilahirkan di kandang domba, di mana dia dibaringkan? Di palungan, di tempat yang sederhana. Jadi sebagaimana Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya dan dia menyatakan dirinya sebagai manusia biasa, tetapi dinaungi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, disertai Roh Kudus, dan bahkan dia memakai kekuatan Tuhan untuk disertai. Dan dia juga Raja Semesta, lahir di kandang, dan dia pencipta dan menjadi ciptaan. Jadi sebagian dari firman Tuhan ini terus mengingatkan kita, hendaklah kita sebagai anak Tuhan, hiduplah di dalam kesederhanaan. Nah, sebagai kesimpulan, kita lihat dari ada 3 poin di sini. Yang pertama itu adalah Allah tidak terkesan dengan ukuran, kekuatan, atau kemewahan manusia. Dan Tuhan mau melihat kesederhanaan kita untuk datang di hadapan Tuhan. Dengan hati kita yang tulus, hati kita yang sungguh-sungguh untuk berserah kepada Tuhan. Apakah ibadah kita berkenaan atau ibadah kita tidak berkenan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau hiduplah di dalam ketaatan. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan, mau dibimbing dan mau dituntun oleh Tuhan. Kalau masih belum mau dipimpin atau dituntun oleh Tuhan, janganlah takut akan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Yang kedua, Allah mengundang kita untuk merespon seperti Maria, mengakui dan keterbatasan kita, tetapi tetap percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam keadaan kita mungkin teman-teman ada yang sakit, mungkin ada yang letih lesu, mungkin banyak beban berat, mungkin dari permasalahan dari keluarga, pekerjaan, kantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Tetaplah percaya Tuhan akan mengalihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun kata manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan damai sejahtera
Dan damai sejati hanya datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Sang Gembala yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut sebagai anak Tuhan. Kalau kita sudah berpegang teguh kepada Tuhan Yesus dan menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, dan mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, kita gak perlu takut lagi. Karena Tuhan Yesus bertanggung jawab atas setiap kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, teruslah tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan bentuklah kami sesuai rencana dan kehendak-Mu. Terus pakailah kami, melalui dengan kesederhanaan kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya melalui firman ini Tuhan terus menuntun dalam setiap kehidupan kami hari ini, biarlah terus menjadi berkat bagi bangsa dan negara atas setiap pelayanan kami. Kami percaya Bapa, kami serahkan serangkaian ibadah ini ke kasih-Mu, dan kami serahkan firman ini ke kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, terima kasih. Shalom.